Agustinus, OSA yang ordo terbesar kalau di Indonesia di Papua. Uh, dari OSA, apakah kalau sudah di paus, apakah dia menggunakan pimpinan ordo OSA? Jelas Tidak tidak. ya? Jelas tidak. Itu sudah ada penggantinya jelasnya. Jabatan terbarunya dia itu ketua keuskupan. Dia jabatan terbaru sebelum dia menjabat sebagai paus. Dia jabatan terakhir 2024 dia adalah ketua keuskupan semuanya. Nah, itu dia jabatan terbaru sebelum dia menjadi paus. Berarti sudah ditinggalkannya sebagai pimpinan OSA. Ya begitu, Paul, Om Paul. Iya. Baik, itu saya rasa itu saja. Soalnya saya ada lihat itu ada fotonya Pak Uskup Robert ini, Baik, kami boleh yang bertanya. sekarang jadi paus. Kebetulan dia pernah kunjung ke Papua jadi. Oke, baik. Boleh bertanya tentang keajaran Pentakosta? Ya silakan saja. Oke, baik. Di Pentakosta itu boleh kawin cerai nggak, Om? Kalau di Pentakosta ini kan banyak ini toh, banyak aliran. Jadi tapi rata-rata aliran Pentakosta kebanyakan sih tidak mengizinkan untuk kawin cerai. Tetapi kan ada juga organisasi yang ya begitu sudah. Kadang juga memberkati orang yang sudah memberkati, juga ada yang memberkati kawin cerai begitu. Tapi kadang ada yang memberkati, ada juga memang yang menolak, ada yang menolak tidak bisa. Baik. Nah, kalau yang memberkati itu ada juga di Pentakosta ya, di Pentakosta. Dan rata-rata itu saya lihat ada banyak juga. Nah, Anda tadi sudah mengakui juga ya. Apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus, sesuai dengan ajaran Yesus yang ada di Alkitab? Sebenarnya sebenarnya itu hanya kembali kepada manusia. Kalau kita kembali pada ajaran Yesus kan, apa yang dipersatukan Tuhan itu kan sudah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tapi kadang-kadang kan ada juga manusia yang ya begitu memberkati orang yang kawin cerai. Seharusnya kan kalau mau diberkati ya satu orang pasangan yang sudah harus meninggal baru bisa diberkati. Tapi ini ada masih hidup tapi malah memberkati. Memang ada sih yang saya temui seperti itu. Jadi begini Om, mungkin kalau peraturan gerejanya tidak boleh memberkati, berarti pendetanya itu oknumnya yang salah. Ya, oknum yang salah. Makanya Ya, kadang pecat, pernah dipecat juga, sama organisasi karena memberkati orang yang ini toh yang menikah itu akhirnya dipecat. Tapi ada juga ya begitulah manusia. Ya, maksudnya begini, kalau itu ajaran gerejanya ya, peraturan gerejanya ya yang mengizinkan memberkati orang yang bercerai, bagaimana itu? Ada saya temukan. Gerejanya bukan pendetanya yang salah ya. Iya. Beda. Jadi itu pendetanya. Jadi itu aturannya kan nggak boleh itu. Cuma itu pendetanya yang biasa kadang-kadang melakukan satu kesalahan yang fatal. Makanya ada yang dipecat kan. Iya, kalau GB itu masih Pentakosta atau karismatik? Ya masih kategori lah itu, masih kategori karismatik juga itu. Kategori Pentakosta juga? Ya, kategori Pentakosta juga itu. Oke, baik. Nah, kalau ada ajaran gereja GBI memperbolehkan orang yang sudah bercerai dinikahkan lagi, itu ajaran teologis gerejanya.
ajaran teologis dan peraturan gerejanya. Itu ada. Berarti yang salah bukan oknum pendetanya, Om. Yang salah berarti iya. apa? Karena apa namanya, kalau saya tidak tahu kalau soal di GPI, kalau di GPDI Gereja Pentakosta di Indonesia nggak boleh. Oke, saya cari Pentakosta ya, Om ya. GPDI Gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI. Ya. Silakan Om Superior, dilanjutkan dulu. Saya mau cari dulu GPDI. Ya, Paman Mio, silakan. Apa mau disampaikan? Sambil Paman Elang cari. Paman Mio. Lanjut aja. Atau Paman Duta nih. Paman Duta boleh taruh di mana nih? Belum kenal saya nih. Paman Duta. Ya, salve. Salve Paman. Ya, lanjut aja. Paman Mio. Jadi memang sedikit tambahkan tentang perjalanan sebelum dilanjutkan. Memang di Sumatera Utara salah satu oknum dari pendeta itu bahkan melakukan gugatan cerai terhadap istrinya. Oknum. Nah itu saya juga miris melihat itu. Tiap hari dia melakukan bimbingan rohani terhadap umatnya, tetapi dia sendiri tidak melakukan itu firman Tuhan. Saya miris sekali. Saya tidak berdosa mengatakannya karena faktanya begitu. Oknum. Dan itu salah satu gereja terbesar kesukuan di Sumatera Utara. Dia mengajukan gugatan cerai. Alasan cerai kita nggak tahu. Tapi yang pastinya tercatat namanya di situ. Saya juga miris melihatnya. Demikian tambahan sedikit aja. Mungkin ke Paman Elang dulu. Lelang sudah. Yang bertanya di bawah, kenapa ada paus ini Rum Katolik? Ya. Oke, baik. Di Bisa sini besarkan Rum Katolik. layar saya ya. Paman. Om Paul masih Ya. monitor. Ya, Oke. halo. Pernikahan kembali di gereja Pentakosta biasanya diizinkan jika pernikahan sebelumnya telah berakhir secara sah, misalnya melalui perceraian atau kematian pasangan. Gereja Pentakosta umumnya mengikuti prinsip Alkitab tentang pernikahan seumur hidup, tetapi dalam kasus tertentu pernikahan kembali dapat dianggap sah. Berbanding terbalik sesuai dengan pernyataan Om Paul tadi. Silakan Om ditanggapi. Ya, itu Pentakosta secara universal, maksud saya organisasi GPDI. Karena Pentakosta kan banyak tuh, banyak organisasi, ratusan organisasi. Kalau saya maksudnya dari GPDI-nya, Gereja Pentakosta di Indonesia. Itu biasanya itu sangat keras sekali itu, apa ajarannya itu memang tidak boleh sekali itu perceraian itu. Ini ya sebenarnya ini pernikahan kembali di gereja Pentakosta di Indonesia, termasuk GPD juga, GPDI ya. Di gereja Ya, Pentakosta itu gereja di Indonesia.
di Indonesia itu maksudnya gereja alirannya, aliran Pentakosta di Indonesia, bukan. Coba Bapak buka itu gereja GPDI. Kalau yang Bapak baca itu maksudnya aliran Pentakosta yang di Indonesia, dari dalam arti ada ratusan organisasi di dalam itu. Oke, baik. Karena di GPD di sini nggak tertera, jadi ini hanya secara keseluruhan gereja Pentakosta di Indonesia. Nah, secara khusus GPD tidak muncul. Tetapi secara umum Pentakosta boleh pernikahan kembali setelah bercerai secara sah. Nah, oke, baik. Tanggapan Om ini bagaimana? Pentakosta yang lain yang mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali. Menurut Om bagaimana? Apakah itu sesuai Alkitabiah atau tidak? Silakan Om. Iya, jadi memang kalau kita bicara Pentakosta secara universal ini kan banyak sekali, ada ratusan organisasi aliran Pentakosta yang ada di Indonesia. Jadi memang yang seperti tadi yang awal saya sudah bilang ke Bapak bahwa ada juga yang seperti itu juga. Memang ada yang pernah memberkati ketika ada putusan dari pengadilan negeri, ketika misalnya sudah ada putusan pengadilan dari negeri begitu, kemudian salah satu pasang sudah mendapatkan pasangan baru karena berdasarkan putusan pengadilan negeri. Memang ada juga yang seperti itu, melanggar aturan daripada gereja itu. Tapi yang jelas saya tidak bisa menguasai semua karena organisasi Pentakosta kan banyak begitu Bapak. Halo Bapak. Halo, halo. Omelang, Iya. Lagi mute tuh. Omelang. Buka mic-nya. Halo, Omelang. Oke, baik. Saya tadi ngomong ya. Oke, baik. Apakah Anda setuju dengan aliran Pentakosta yang bercerai dan menikah lagi? Oh, kalau di organisasiku nggak bisa. Enggak. Iya. Kita tahu pandangan Anda tentang gereja Pentakosta yang mengizinkan pernikahan kembali. Bagaimana pendapat Anda? Saya tidak setuju karena sesuai dengan ajaran Yesus memang nggak boleh. Nah, kalau tidak sesuai dengan ajaran Yesus, berarti itu ajaran yang benar atau yang sesat itu? Saya rasa kalau mereka yang saya tidak bicara secara universal ya Bapak ya, karena aliran gereja Pentakosta Indonesia ini ada ratusan. Iya, kita yang bicara yang salah bicara. Iya, kita bicara yang mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali. Apakah itu Ya, ajaran baik. benar atau yang sesat? Ini yang melakukan demikian. Tapi saya tidak bicara universal ya, karena ada juga aliran Pentakosta yang sangat ekstrem keras soal masalah soal menyangkut dengan kawin cerai. Itu ada aliran yang keras sekali, nggak boleh. Jadi saya tidak bicara ini ya, nanti saya takut salah bicara. Jadi kalau ada yang melakukan demikian, menurut saya sangat sesat sekali Bapak. Oke, baik. Kalau sesat, berarti itu termasuk Kristen Protestan ya? Kristen Protestan ya? Iya, Kristen lah, kan itu Kristen. kan di gereja Pentakosta itu kan masuk kategori termasuk Kristen Protestan kan? Iya, betul. Jadi kalau ada pernyataan begini di ajaran di gereja Kristen Protestan ada ajaran sesat, Anda setuju nggak itu? Kalau ada yang demikian saya tidak sependapat. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan ajaran Yesus, saya rasa saya juga tentang juga nggak boleh, nggak bisa.
Tapi kan tadi ada yang Pentakosta yang lain mengizinkan perceraian pernikahan kembali, itu sesat. Betul? Ada gereja-gereja Protestan Ya, atau gereja Kristen yang mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali. Nah, kita tidak lalu ada pernyataan begini. Ada ajaran-ajaran gereja yang gereja ajarannya sesat. Nah, itulah kami merujuk kepada yang menikahkan kembali itu, yang menikahkan kembali, yang bercerai. Tapi kalau yang tidak menikahkan kembali itu tidak sesat, jelasnya kan begitu. Nah, kalau dikatakan ya, ajaran Kristen ada yang sesat, berarti kan ada yang tidak kan? Nah, iya, benar. Anda setuju dengan pernyataan itu? Ajaran gereja Kristen Protestan ada yang sesat. Ya, Anda setuju dengan kalau pernyataan itu? ya saya setuju kalau seandainya ada ada aliran tertentu yang mengizinkan orang kawin cerai sedangkan suami atau istri masih hidup. Wah, saya juga menyatakan mereka sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ya, berarti kalau kita mengatakan ada ajaran gereja Kristen Protestan yang sesat, ada ya. Contoh, GBI ini boleh mengizinkan pernikahan kembali. GBI kan salah satu Kristen. Gereja GBI ini ada pernikahan kembali. Baru nanti gereja GKI termasuk Gereja Kristen Indonesia, yaitu pecahannya Calvin, juga Gereja Toraja, baru Gereja Gemit itu mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali. Baru Pentakosta yang ini ada aliran-aliran Pentakosta yang mengizinkan perceraian. Nah, banyak Om. Jadi hampir rata-rata gereja Protestan mengizinkan pernikahan kembali setelah bercerai. Secara umum 80% ya. Memang ada contoh GPDI, kita pun belum menelisik ke sana ya, belum ke GPDI. Jadi rata-rata hampir umum gereja Protestan itu mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali. Ya, kalau GPDI pernah ada pendeta gembalanya memberkati tapi sudah dipecat. Dipecat. Oke. Baik. Berarti sesuai dengan ajaran Yesus ya. Nah, tapi Om sendiri kan pasti pernah mendengar ada gereja lain, gereja Kristen yang bercerai menikah kembali, betul? Sepengetahuan Anda? Oh iya, saya pernah dengar. Itu di GBI. Ya, GBI. Ya, baik. Jadi tidak semua ajaran Kristen Protestan ini benar ya, tidak semua ya. Iya, tidak semua. Berarti ada yang sesat ya. Ada juga yang sesat, ada yang benar, begitu ya. Iya, begitu. Jadi kalau di GPDI ajarannya nggak bisa, tapi cuma oknum saja yang melakukan begitu. Oke, baik Om. Jadi dari Anda sendiri yang menjawab ya bahwa di Kristen Protestan ada juga ajaran yang sesat. Sekian dulu Om atas penyelidikan saya terhadap gereja Protestan ini. Silakan dilanjutkan dengan superior. Sedikit lagi Om Superior, bentar sedikit lagi. Kenapa saya selalu bertanya tentang perceraian dan pernikahan kembali? Karena itu ada yang diajarkan Yesus. Nah, ini ada gereja-gereja yang melanggar, ya. Dia mengatakan dirinya Kristen tapi tidak mengikuti perkataan Yesus. Itu makanya saya lebih fokus ke sana. Itu Om Paul ya. Jangan salah paham ya. Iya, Jangan... iya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Om Superior. Ya, silakan.
Saya juga jaringan ini saya lagi baca nggak betul. Teman Marto, bagaimana nih? Silakan. Kamu disampaikan. Salve. Dari Papua. Halo. Katolik atau Protestan? Katolik. Saya Katolik. Apa yang mau disampaikan? Ya, saya tertarik dengan diskusi yang barusan itu. Mungkin saya bisa bertanya ya. Ke paman siapa ini? Paman Paul ya? Silakan bertanya aja, Om Marcel. Silakan aja bertanya. Oke. Om Paul, kalau di gereja Katolik itu ada yang namanya magisterium gereja. Itu penjaga agar ajaran gereja itu tidak diselewengkan, di framing dan lain-lain sebagainya. Saya mau tanya bagaimana dengan di Protestan dalam hal ini karismatik itu. Itu ada tidak? Bisa dijelaskan magisterium itu seperti apa? Ajaran gereja. Berkaitan dengan tentang apa? Ya, mereka itu yang menjaga supaya ajaran gereja itu jangan sampai menyeleweng. Nggak begini Om, biar saya persempit Om Marcel. Ya. Maksud dan tujuan pertanyaannya. Kenapa ada di ajaran Pentakosta itu ada yang tidak boleh bercerai, menikah lagi, dan di Pentakosta yang lain ada yang mengizinkan perceraian pernikahan kembali. Ini kenapa kok bisa beda-beda? Tapi masih satu Pentakosta. Iya, itu karena apa namanya, kalau di Katolik kan bagus karena itu tertutup dari paus ke ada otoritas paus di dalam. Kalau di Protestan ini kan tafsiran sendiri-sendiri, menafsirkan Alkitab sendiri-sendiri. Diakui ya Om ya, diakui ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas kejujurannya itu. Iya. Jadi begini Menafsir Pak, Alkitab sendiri-sendiri. Ya, silakan Begini, lanjut Pak. Om Marcel. di Alkitab, di ayat mana yang menyatakan bahwa Alkitab itu boleh ditafsirkan seenak jidat, semau-maunya, sesuka-sukanya? Sebenarnya Silakan. sebenarnya Alkitab tidak boleh dikurangi, bahkan ditambah. Itu karena faktor tidak ada otoritas. Kenapa? Itu sebenarnya nggak boleh Alkitab itu sebenarnya kan nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahkan. Makanya kalau di Katolik kan seperti kan ada otoritas kan. Nah, kalau di Kristen itu kan maksudnya nggak ada otoritas. Jadi makanya menafsirkan masing-masing begitu. Menurut Bapak, kalau menafsirkan masing-masing itu sesuai tidak dengan Alkitab itu sendiri? Sebenarnya kalau soal menafsirkan masing-masing sendiri ya asalkan konteksnya ya sesuai dengan ajaran Yesus, rasa sah saja. Tapi yang berbahaya itu artinya menafsirkan sendiri kemudian tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu yang berbahaya kalau menurut saya sih. Begitu. Ya, jadi masih saya persempit lagi. Jadi maunya di dalam Pentakosta itu ada namanya otoritas pendeta, Iya, otoritas yang berkumpul magisterium yang mengajarkan ini. Walau kita pecah-pecah, walau kita ini Pentakosta namanya beda-beda gerejanya, ini loh ajaran kita nih. Yang satu ini Pentakosta tidak boleh diceraikan. Nah, ada otoritasnya gitu. Dalam betul. Persatuan Pentakosta itu maunya ada seperti itu sehingga semua menuruti.
Itu namanya magisterium, namanya magisterium. Benar sekali itu. Jadi sedangkan pandangannya John Calvin sama pandangannya Martin Luther saja sudah agak sedikit berbeda. Berarti ini kan dari sebelumnya, memang dari sebelumnya berarti kan sudah terjadi hal yang demikian. Begitu. Akhirnya di bawah akhirnya ke bawahnya ya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi menafsirkan Alkitab, saya tetap konteksnya kalau pribadiku jangan sampai keluar dari ajaran Yesus, begitu. Baik, tadi jawaban Anda cukup bagus. Karena yang Protestan aja, Luther dengan Calvin aja berbeda, saling sanggah, sehingga akan turun ke bawah, ya kami pecah-pecah, kan begitu kan? Iya. Anda mencontohkan yang di atas. Ya, Martin Luther dengan Calvin beda, nggak sama, walau mereka Kristen Protestan, kan begitu. Sehingga Iya, apalagi ke betul bawah, kan begitu. Oke, dapat poinnya, dapat. Itu karena perpecahan ya, Om. Karena perpecahan tidak ada otoritas sehingga terjadilah perbedaan penafsiran. Iya. masing-masing. Benar sekali. Kalau saya punya mau tuh pecah-pecah, yang penting ada otoritas tuh. Tapi kita ini nggak ada otoritas. Boleh lanjut bertanya? Pak Paul, apakah Tuhan Yesus itu memang menginginkan supaya gerejanya itu terpecah-pecah, atau justru malah dia menginginkan supaya satu? Sebenarnya kalau tafsiran saya yang saya pelajari di di Alkitab, memang ada kalanya juga, kadang-kadang ada ya. Ini maksudnya kalau kita melihat ke belakang lah, maksudnya ketika Tuhan mengizinkan terjadinya terpecah dari perjanjian lama ini, ini kisah tentang Babel kah yang Tuhan izinkan sehingga terpecahnya, artinya bahasanya sudah tidak satu. Artinya ada hal-hal tertentu yang bisa Tuhan izinkan itu untuk yang terbaik. Tapi ada juga kalanya Tuhan tidak menghendaki perpecahan. Pak, itu relativisme, Pak. Ya. Tuhan tidak biasa relativisme, Pak. Tuhan itu tidak mungkin dia katakan A lalu berpindah ke B. Iya, saya mau jelaskan dulu ya, konteks di Babel itu bukan perpecahan. Itu tidak di situ tidak ada mengajarkan perpecahan, tapi menjadi berbeda bahasa. Iya. Bahasa itu Iya, berbeda iya. karena kesombongan manusia yang ingin membangun menara sampai ke langit. Ya, benar-benar. Itu tidak mengajarkan tentang perpecahan, tetapi bagaimana supaya menara itu jangan sampai ke langit. Itu tanda kesombongan. Langit itu kan surga. Manusia ingin mencapai ke surga. Betul. Itu makanya bahasa mereka itu dibedakan sehingga mereka Iya. saling mengerti. Ya, Bukan tentang perpecahan di situ, Pak. Perbedaan bahasa. Iya. Nah, kesombongan. Jadi Betul. Tuhan itu tidak ada pernah mengajarkan perpecahan ajaran. Ya. Yesus itu mengajarkan persatuan, yaitu satu iman, satu pengharapan, satu baptisan. Nah, satu ajaran, ya. Kalau satu iman berarti iman kita hanya Allah Tritunggal. Kalau satu baptisan, ya baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di gereja-gereja lain itu ada dalam nama Yesus, ada dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau di Protestan beda-beda formasi baptisannya, kan begitu. Iya. Ada yang baptis dewasa, ada yang baptis bayi di Protestan. Beda-beda, pecah kan? Iya. Nah, jadi itu Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang ajaran perpecahan. Justru di Ya, Protestan. kalau perpecahan tidak. Kalau Iya. perpecahan tidak. Tadi yang saya punya maksud yang saya singgung tuh maksudnya yang maksud saya Allah mengizinkan yang terjadi yang di Babel
tapi maksudnya dalam gereja Tuhan tidak mungkin memecah-mecahkan. Tapi ada begini, seperti Pak Paulus bilang, aku bukan dari golongan Apolos, aku bukan dari golongan si A, si B, tapi kita di dalam satu kesatuan dalam Yesus Kristus begitu. Itu bicara golongan bukan pecah-pecah, Pak. Itu tidak mengajarkan ajaran yang beda-beda. Kita ini golongan Paulus, apa tadi? Paulus, Apollo, ya. Apolos, ya. Itu mereka tetap satu dalam ajaran. Mereka satu semuanya. Paulus mau bilang begini, tidak ada golongan Apolos, tidak ada golongan ini kalau satu di dalam Kristus. Kalau satu di dalam gereja. Di dalam Kristus satu ajaran itu. Betul, Marcel. Jadi begini Bapak, yang saya punya poin begini. Kalau kemudian Yesus itu menginginkan supaya semua itu menjadi satu, pertanyaan saya, kalau ada manusia yang membuat perpecahan, kira-kira itu datang dari Tuhan atau datang dari nafsu duniawinya? Iya. Itu sebenarnya begini. Waktu yang kesalahannya begini. Sebenarnya oke lah. Kalau pernah diskusi dengan itu sebenarnya diajak kembali maksudnya jangan mendirikan sekte atau mendirikan ini sendiri. Artinya bahwa memang kita akui mungkin ada kesalahan, gereja namanya kan tidak sempurna begitu. Tapi ya saya sekalipun di Kristen Protestan, tapi saya akui juga ada sedikit kesalahan juga dari Martin Luther. Dalam arti bahwa oke lah, kalau dia misalnya melihat ada ajaran yang sedikit ini, ya meluruskanlah, tidak perlu membuat lagi terkait dengan akhirnya sekarang kan jadi pecah banyak begitu. Dan kalau menurut diskusi saya dengan Romo, dia katakan bahwa mereka sudah berusaha untuk menarik Luther untuk kembali, tetapi memang dia sudah tidak mau begitu. Jadi kalau menyangkut dengan apakah yang Martin Luther lakukan itu apakah dari Kristus atau tidak, ya saya rasa saya tidak bisa menjawab secara spesifik begitu. Kenapa tidak bisa menjelaskan? Sudah jelas-jelas bahwa itu dia menentang gereja kan? Dan dia mengajarkan sesuatu yang baru. Iya. Sebetulnya gereja Katolik itu menerima sebetulnya protesnya dia, tetapi ada sekian banyak dalil yang tidak sesuai dengan ajaran gereja yang berabad-abad, yang baru kemudian di abad ke-16 dia ciptakan sendiri. Nah, itu yang membuat akhirnya dia di anatema itu kan Pak. Jadi selama ini Benar. orang Protestan itu keliru. Yang menambah itu sebetulnya indulgensi saja, tidak ada yang namanya surat indulgensi di dalam gereja Katolik. Marcel, itu kan itu nanti kita jangan lari ke sana. Oh iya, oke. Tadi kita fokusnya ajaran yang terpecah-pecah. Oke. Ya. Nah, lihat ini kata Yesus. Nanti bisa ambil kesimpulan ya Pak Paul ya, Om Paul ya. Ini kata Yesus, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Kerjaan iblis ini menuntut untuk menampi. Tahu nggak menampi? Arti Betul. menampi, Om Paul. Om Paul, tahu arti menampi enggak? Om Paul. Halo. Ya, Memisah-misahkan. Memisah-misahkan ya. Ya. Om Paul. Coba dijawab dulu Om Paul. Biar kita nanti cari arti kata menampi. Kalau nggak paham. Biar kita buka nanti arti kata menampi. Om Paul, coba masih monitor. Ayo lang, jelaskan saja sudah. Oke, baik. Tugasnya iblis itu untuk memisah-misahkan. Menampi itu memisahkan. Kita Betul. lihat nanti bahasa apa arti menampi.
Ya, sama seperti kita menapi gandum atau beras, itu kan kita menapikan di dalam apa? Untuk memisahkan gandum yang baik dengan yang tidak baik. Sama seperti beras, ada yang tidak bagus, ya, ada yang bagus. Itu namanya menapi. Oke, kita lihat apanya. Arti kata menapi. Oke. Oke, baik. Lihat ini. Kata menapi berarti memisahkan. Oh, Paul, ini masih bisa monitor kan? Kata menapi berarti memisahkan. Nah, oke. Lalu dia membersihkan. Nih, kalau kata kerjanya membersihkan, beras padi ke kedelai dengan nyiru digerak-gerakkan turun naik. Ya, dengan nyiru digerak-gerakkan turun naik. Nah, artinya kan memisahkan mana yang beras yang baik dengan yang tidak baik kan, betul? Itu tugas menampi kan. Nah, lalu di sini dikatakan, jadi arti menampi jika berkaitan dengan pemisahan artinya maka adalah memisahkan atau membersihkan. Ya, maka artinya adalah memisahkan atau membersihkan. Oke, sudah paham kan? Iya. Jadi tadi kembali ke ayat ini. Tadi kita kembali ke ayat ini. Ya. Kembali ke ayat tadi. Yang memisahkan tadi ya, memisahkan tadi. Di mana tadi? Simon. Oke, di sini. Matius 22 ayat 31 ya. Nah, jadi tugas iblis memisahkan. Jadi terpecahnya ajaran-ajaran di situ. Artinya tugas dari si iblis. Jadi ajaran-ajaran iblis lah yang ada pada gereja apa? Pada gereja apa sehingga terpecah-pecah ini? Pada gereja apa Om Paul? Tugas iblis kan berhasil memecah-mecahkan tadi yang Protestan tadi kan beda-beda ajarannya. Betul? Tugas iblis berhasil di Kristen tadi ya kan, di Kristen Protestan tadi kan. Ada ajarannya ini, ada yang bisa kawin cerai, ada yang baptisnya dewasa, ada bayi. Ya, ada macam-macam ajaran kalau kita selidiki nanti. Kita fokus kepada perceraian aja dulu. Jadi tugas iblis tadi apa? Menuntut untuk memisahkan kamu kan? Memisahkan kamu seperti gandum. Jadi kesimpulannya Om Paul bagaimana? Ya, Pak Elang, halo Pak Elang. Halo. Bisa misahkan kan? Pak Elang. Ya, saya dengar. Saya ada tamu jadi memang saya tidak fokus. Nanti baru ya kalau ada waktu saya naik lagi boleh. Oke, boleh. Pak Elang, saya ada tamu jadi saya silakan. kayak tidak konsentrasi. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Saya buka live nanti malam. Ya, terima kasih Saya banyak buka ya live. Pak Elang Oke. semuanya ya. Om Paul, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. terima kasih banyak Pak Terima Marcel. kasih kejujurannya. Ya, makasih. Yo, shalom. Shalom. Oke, baik. Jadi mereka sendiri sudah mengakui bahwa tugas iblis berhasil memisah-misahkan mereka. Memisahkan ajaran-ajaran. Ada yang boleh bercerai, ada yang boleh tidak, kan begitu. Jadi tugas iblis itu berhasil di Kristen Protestan. Ada ajaran sesat, ya. Ada. Nah ini, yang tidak ini masih bisa kita cari lagi nanti, kita gali lagi di mana sesatnya. Sangat jujur ya beliau. Misu silakan naik. Salve, Om Alang. Salve. Om Alang tahu saya tidak?
Saya lupa ini, Miss Yu ini siapa nih? Waduh, yang pakai nomor 46 nih siapa nih? Biasa nih. Nomor 46. Saya lupa betul lupa. 46 saya. Ini dia misi untuk siapa? Untuk anti ke apa ini? Misi untuk anti. Ancere. Galang Siapa paman. Ulang, Galang, saya galang. besarkan kembali ya. Oh, gambar saya. oh ya. Oke. Iya. Ya. Nah ini kenapa saya angkat tema ini ya Melang? Mohon maaf sebelumnya. Salve, brother, paman Galang, salve. Salve. Ya, kenapa saya angkat tema ini ya? Protestan trauma di anatema. Ya, mungkin ada yang tahu alasannya. Kayaknya menarik. Ini kan apa ya? Pope kita yang terbaru ya. Yaitu Pope Leo ke-14 ya. Dari Ordo Agustinus ya. Betul. Agustinian. Agustinian. Ya, itu. Nah, yang dimana satu ordo dengan Martin Luther. Dan yang menganatemanya adalah Paus Leo 10. Betul. Makanya saya bikin tema ini, Iya. Protestan trauma dan anatema. Dengar Pope Leo nih. Iya, Pope Leo, Betul. brother. Luar biasa. Ya, akhirnya apa ya? Mereka semakin gonggong di luar itu. Itu. Gonggong terus di luar. Tidak berhasil. Makanya ada lagu-lagu hip hop terbaru tuh. Saya lucu dengar lagunya tuh. Setiap kali debat bikin gereja baru. Iya. Lucu lagunya tuh. Oh, ada di mana Aduh itu? Tuhan Yesus. TikTok kah? Ya? Di TikTok Ya kah? brother? Di TikTok kah? Iya. Di Viki saya ada tuh. Oh. Oke, nanti saya lihat. Iya. Keren lagunya. Mantap. Ya, karena itu memang fakta ya brother. Iya, saya senang sekali karena yang tadi naik itu 99%. jujur sekali dia. Karena banyak orang Protestan yang tidak jujur itu, tidak mengaku itu. Ternyata ada juga yang sangat jujur itu. Itu ya karya Roh Kudus juga itu. Ya, El Barak silakan naik. Protestan trauma di anatema apa itu? Silakan naik. Mari Naik, naik biar kita kita diskusi kasih tahu. santai. Ya, silakan naik ya. Di atas apa? Tidak selamanya kita berdebat itu. Kita diskusi di atas ini. Karena hati kita di atas ini, terutama ya Om Lang ini hatinya itu lembut seperti salju hatinya itu. Om Lang, Om Supri itu. Hatinya lembut seperti salju. Sabar sekali menonton. Jadi buat teman-teman yang Protestan ya, nggak usah takut lah. Naik kita diskusi gitu. Yang mau bertanya silakan naik. Ya teman-teman 84 juta penonton, tolong kencangkan Oh iya, tap layar. tatap layarnya. Betul. Ya tahulah soalnya PT Perpuluhan rawan sekali kena report. Iya ya. Oh, apa dulu ya? Aku akun dulu ya. Aku mau jalan dulu. Harus siap makan. Oke, siap. Oke, siap Om Lang. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau naik silakan.
Ayo naik kita diskusi. Mereka Kalau dia takut. Om, kalau ada yang pendeta juga boleh naik. iya pendeta juga naik. Kan kita hanya diskusi-diskusi ringan, diskusi akademik. Yang bertengkar hanya pikiran kita saja. Yang bertengkar hanya pikiran kita saja. Namun secara kemanusiaan kita tetap saudara. Itu Bang Bispro minta naik itu. Aduh, Bispro nih kemarin di roomnya penyair nih banyak bacot dia tuh. Nggak apa-apa, naik tapi santai ya Pak Bispro, kita bincang-bincang santai. Tapi tergantung hostnya. Jangan bilang banyak bacot, dengerin dulu. Salve, salam Bang Bispro. Ya, selamat malam. Malam juga. Sehat ya Bang? Sehat, puji Puji Tuhan. Tuhan, mantap. Selamat ya buat sudah dapat Bapak Paus baru. Terima kasih Paus untuk kita semua. Terima kasih Ya, Bang, gimana terima nih? kasih Bang. Ada topik diskusi apa nih? Kebetulan ini topik hostnya kita malam ini. mana hostnya? Ya, ini di stiker ini kan Protestan trauma di anatema. Oh iya, Itu tema kita malam silakan ini. di narasi dulu. Ini ada host nggak ini? Ya, hostnya. Beberapa kali Bos saya kalian. diskusi dengan Paman Elang, superior siapa lagi di sini nih? Malam-malam kemarin. Ya. Silakan Paman dilanjutkan ininya Oke, narasinya baik. sebelum saya respon. Oke. Protestan trauma di anatema. Itu. Ya. Protestan itu salah satu konsili yang paling mereka takut dan paling benci, yaitu Konsili Trente. Ya. Konsili Trente. Nah, dari Konsili Trente itulah itu menetapkan itu atau menganatemakan Protestantisme. Karena apa? Protestantisme itu ajarannya sesat gitu, menyimpang dari apa yang Kristus ajarkan melalui para rasul atau melalui muridnya secara turun-temurun. Muncul Protestan di abad 16 memutarbalikkan itu semua. Yang sangat jelas ada di dalam kitab suci diputar balik, yang tidak ada diadakan. Makanya dianatemakan, dibidatkan itu. Oke, kira-kira begitu saja dari saya. Ya. Silakan Paman Bispro. Ya, terima kasih buat narasinya. Apa yang disampaikan sebenarnya itu kan fakta sejarah ya, nggak bisa kita hapus ya, memang itu sudah terjadi ya. Dari pihak Paman mengatakan bahwa Protestan itu sesat, bidat, memutarbalikkan yang terjadi, ajaran yang turun-temurun diputarbalikkan oleh Protestan ya. Terus bapak-bapak reformasi lah bagi kami, Martin Luther, Zwingli, Calvin itu dikasih gelar sebagai bapak-bapak reformasi dari pihak Protestan. Ya. Nah dari pihak kita juga melihat bahwa kenapa ada reformasi? Karena dianggap ya oleh kita, oleh pihak Protestan berdasarkan fakta-fakta sejarah juga ya terjadi penyimpangan gitu ya. Jadi terjadi penyimpangan baik dalam sejarah maupun dalam doktrin-doktrin ya, pengajaran-pengajaran juga terjadi penyimpangan. Seperti tadi Paman bilang kita juga dianggap sebagai ajaran yang sesat. Nah, makanya kita harus mengklarifikasi dulu ini yang dimaksudkan sesat itu apa gitu. Yang dimaksudkan dengan penyimpangan oleh gereja Katolik juga itu kan harus dijelaskan secara detail, yang mengerti sejarah, yang tahu. Om, saya potong Tapi dikit, secara
Om gini, ajaran penyimpangan itu salah satunya contohnya apa gitu? Nah, kita fokus di Ya situ. itu maksudnya itu yang perlu dijelaskan dulu. Loh, Maksudnya kita bernarasi kalian yang dulu, nanti protes, kita perdalam. enggak, kalian yang protes salah satunya apa? Kan kalian protes. Ajaran Ya kalau gereja. kalau di reformasi itu kan masalah, ya saya sih belum mendalami secara mendalam sekali mengenai ajaran terjadi reformasi, tapi secara umum itu kan berbicara soal indulgensi, ya kan? Itu kan yang apa namanya, yang menjadi pemicunya. Oke, baik, gini saya terangkan aja gini. Indulgensi itu diberikan pengamanan Belum, kepada saya selesaikan dulu, Paman. Saya belum selesai. Nanti kalau udah Oke, selesai enggak. baru gantian gitu. Kita bahas indulgensi aja di situ, indulgensi aja diurai di situ Om, jangan kemana-mana lagi. Itulah salah satu ajaran penyimpangan. Itu aja kita bahas, ya. Salah satu pemicunya. Iya, itu kan aja dibahas biar kita. pemicunya. Ya. Nah justru itu kan saya kan mau bertanya ini yang tadi disebutkan oleh PT Sebentar Pak, Perpuluhan yang itu kan. bertanya Pak harus bertanggung jawab apa yang Pak katakan bahwa indulgensi itu penyimpangan. Coba jelaskan ke kami itu maksudnya indulgensi penyimpangan itu gimana coba? Yang Anda maksud Itu kan indulgensi itu kan fakta sejarah yang Anda mengatakan jelaskan dan demikian. tunjukin datanya. Jangan hanya cuman kosong. Indulgensi jelaskan Ya, itu kan, indulgensi itu apa? Dengar. Indulgensi itu apa? Kemudian tunjukin datanya dan jelaskan penyimpangannya apa. Jangan Kan saya cuma menjawab. kosong. Bukan contoh Iya, tahu jawab mau gunakan berdebat data. atau Anda gunakan ente mau data. teriak-teriak. Pertama, Anda harus Saya belum jelaskan. jawab, ente Superior. teriak-teriak. Sabar. Anda harus jelaskan apa itu indulgensi. Jelaskan kepada Ini paman kami sehat apa apa itu sakit? indulgensi. Yang kedua, Katanya mau tunjukin santai. data. Mau santai. Anda Bisa. tunjukin data penyimpangannya Bisa. apa? Jawab. Tunjukin. Nggak bisa. Kalau Iya, cuma kan nomor tadi doang, saya kan semua orang bisa merespon ngomong. apa yang dikatakan. Kamu sekarang, Superior, kamu jelaskan superior. kepada kami Santai dulu, aja apa itu indulgensi? nanya, jangan. Dengar. Sabar. Santai aja. Fokus ya. Fokus ya. Kamu jelaskan apa indulgensi, lalu kamu jelaskan dan tunjukin data penyimpangannya apa. Itu aja. Silakan. Bapak tahu tidak Silakan. definisi Kenapa indulgensi itu? Tahu tidak itu apa itu Kenapa diam? indulgensi? Ya, Kamu jelaskan indulgensi, kemudian ini loh data penyimpangannya gitu. ya Jangan izin Pak Mas Bro. cuma omong doang. Ya, izin gini, Paman Bispro gini. Kita bukan apa ya, mau marah kepada Paman Bispro ketika Paman apa ya, mengangkat tentang indulgensi. Justru kami senang karena ini kan room edukasi, dia mendengarkan tuh. Nah, ketika Anda misalnya salah satu Saya untuk bernarasi belum selesai, sudah Iya, dipotong dia gimana mau berdiskusi? ya, tunggu. Iya, Gini. Maksudnya gini. kan tadi saya kan merespon apa yang dikatakan oleh PT Perpuluhan bahwa Protestan itu sesat, bidat, Ya, heretik. oke. Ya kan? Gini. Ditutup. Jadi maksud Nah, kita kan oke. fakta sejarah mengatakan demikian, kita santai aja. Makanya saya mau Kamu bilang bertanya menyimpang itu secara indulgensi, detil. fokus. Nggak bisa satu poin dulu. Oke, bentar. Yang dimaksud tadi itu Fokus. Om Lang Biasa sama jangan Om banyak poin ya. Satu poin ketika dulu. Anda misalnya mengangkat salah satu misalnya indulgensi. Nah, Anda terangkan bagaimana di waktu itu maksudnya Martin Luther atau Protestan memprotes terkait indulgensi itu. Nanti baru kami Jelaskan sertakan ya. indulgensi dan apa penyimpangannya itu singkat. Nah, Jelaskan betul. indulgensi dan Maksudnya apa nanti penyimpangan, kami, tunjukin data ya. Jangan kosong ya. Silakan. Nah, itu maksudnya. Nanti kami meluruskan gitu atau Bicaranya membantahnya. indulgensi adalah bla 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 bla. Penyimpangannya bla 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 bla. Ini datanya. Gitu. Jangan kosong aja. Bisa kan Pak untuk menjelaskan? Halo Pak, bisakah? Indulgensi bla 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 bla, penyimpangannya bla 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 bla. Tunjukin datanya. Jangan cuma ngomong kosong. Tampilkan datanya. Atau kasih tahu kami. Pertanyaan selanjutnya, Nggak usah. Pertanyaan Fokus selanjutnya. fokus. Fokus kau bilang Bapak menyimpang belum itu. jawab.
Bapak mau tanya lagi. Bicara kau udah. Ya, kan tadi PT Perpuluhan di awal mengatakan bahwa Protestan di anatema, sesat, tidak. Fokus belajar fokus. Saya justru fokus mengembalikan kepada pernyataan PT Perpuluhan. Ini datanya. PT Perpuluhan mengatakan Protestan itu bidat, sesat, heretik, di anatema. Kita trauma, kita trauma. Ini yang trauma siapa? Jangan kemana-mana. RT yang trauma. Fokus. Ya kan? Indulgensi itu bla bla. Dari kemarin ini si superior, penyimpangannya ini datanya bla bla bla. si superior ini cuma bisanya teriak-teriak, nggak ada isinya. Kalian nggak ada isi. No Ada isi. isinya. Saya jelaskan sudah. Saya jelaskan kalau ada isi. Nggak ada isinya, cuma teriak doang. Yang saya minta, dengar. Ya saya minta. Kalau bisa kita diskusinya baik-baik lah. Ya, kita Ayo, diskusinya baik-baik. Saya Pak jelaskan. Superior dan Indulgensi adalah bla bla bla. Penyimpangannya ini PT Perpuluhan naikkan aja Beni, jangan diturunkan dia. Pak dijelaskan saja dulu tadi Pak Fokus ya. sudah beri Biasakan pernyataan fokus bahwa ya. Jangan kau ngalas kemana-mana. Ya. Karena kau bilang menyimpang tadi indulgensi. Nah, kalau bisa Bapak menjelaskan tadi pernyataan Bapak bahwa indulgensi itu yang menyimpang. Saya balik, ini kan pertanyaan PT Perpuluhan. Tidak ada balik-balik, kau jelaskan indulgensi. Indulgensi Bapak kan modal adalah ini bla bla bla. indulgensi. Harusnya Bapak Penyimpangannya menunjukkan. adalah ini penyimpangannya, ini datanya, gitu. Harus bisa begitu. Atau gini deh, Om Supri, simpelnya gini. Bapak tahu indulgensi atau tidak? Tahu nggak? Tahu atau Indulgensi tidak? Apa arti indulgensi? Tahu tidak itu indulgensi itu apa tuh? Jika tahu katakan tahu, jika tidak katakan tidak tuh. Biar enak Pak. Jadi kesimpulan ya. Baru fokusnya itu dia lari kemana-mana. Ya, izin Pak Mas Supri. Jadi kesimpulan ya. Inilah bukti bahwa memang Protestan teman-teman. Boleh nggak saya ngomong? Framing selama ini gitu. Nah, Padahal Bapak harus jawab. Jangan kasih fokus ya. Bapak Fokus jawab dulu pertanyaan baru kami Bapak ya. bisa ngomong. Tidak ada framing, tidak ada Fokus, framing, fokus. itu bukan framing. Itu Pak. Kalau tidak fokus, tutup mulutmu. Fokus pertanyaan kami, indulgensi adalah titik-titik Fakta sejarah. penyimpangannya, Reformasi. fakta sejarah penyimpangannya tunjukin data. Gini, Penyimpangannya bagaimana ini, Bapak jangan mau fokus. menjelaskan sesuatu, sedangkan indulgensi pun Bapak tidak tahu. Indulgensi Bapak tahu atau tidak? Itu aja Pak. Biar kita enak diskusi. Kalau tidak tahu ya, tahu saya surat Jelaskan, surat jelaskan. Ya, kalau surat tahu apa pengampunan itu? dosa, surat pengampunan dosa. Surat apa indulgensi? Surat apa? Iya. Ngabur, sudah Oke, ngabur, goblok begitu. Bentar, Baik, baik. teruskan dulu Bro, gini Bro. Martin Oke, Luther juga mengakui indulgensi dalam apa Betul, ya betul. tesis Dia tidak pernah menolak indulgensi. dalilnya. Dia mengakui. Tesis ke-75. Oke, Ya, baik, ya. baik. Oke, izin. Sebentar, mohon maaf. Oke, baik. Dari Bispro tadi itu penjualan surat indulgensi. Oke, yang saya mau tanya ke Paman Bispro. Bukan itu, Paman. Bukan itu, Ya, Paman. Dia bilang ya. indulgensi itu surat. Itu kan udah ngawur. Iya. Ngawur, ya. indulgensi Oke. artinya surat ngawur. Saya mau konfirmasi dulu, Paman Supri. Saya mau konfirmasi dulu. Nah, kalau boleh tahu Paman Bispro ya. Kalau Pak Surat itu superior bilang ngawur, pernyataan Betul dulu. Kau udah bilang surat kan memang ngawur kok. Indulgensi bukan Dia surat dulu. kok. Ya, kalau boleh tahu ya, indulgensi atau surat itu pernyataan PT ada di- Perpuluhan Bukan juga surat, ngawur. bukan surat, Paman. Jangan bilang apa surat, Paman. Indulgensi. Dia bilang surat. Iya, betul. Indulgensi Dia itu bukan bilang surat. Karena indulgensi itu bukan surat. Betul. Goblok. Ya sekarang saya mau tanya, Kalian tanya balik. Kau jelaskan. Kalian bayar narasi. Jelaskan. Ya, Paman Supri, saya mau tanya ya. tanya lu kan udah menguasai. Itu ada di Udah kau dalil pintar berapa itu? cepat. Ya, Bispro. Apakah kamu sudah membaca itu? 95 dalil Martin Luther Apa itu dan sebab terjadinya reformasi? Diam. Tunjukkan Karena kami Martin Luther mau keberapa. nikah, mau kawin. Salah, itu tendensius. Itu, Tendensius apa? Faktanya Tunjukkan Martin Luther dalil. nikah kan? itu fitnah. Oke. Sekarang, Itu saya tanya dia Nyatanya mau benar nikah nggak atau Martin Luther kawin coba? Nyatanya benar nggak? Mana ada fakta Martin Luther? Faktanya Martin Luther kawin. tidak? Menikah lah, kawin lah dia. Baik, teman-teman kita jangan ke sana dulu. Pak, saya bantu ya. Fokus ke indulgensi, Paman. Fokus. Sepertinya Indulgensi, Bapak Indulgensi belum paham tadi. indulgensi. Pak, saya bantu ya. Dia bilang surat. Mana datanya surat? Itu yang pertama. Di dalil keberapa? Di tesis keberapa? Kau tunjukkan tesisnya Luther itu atau dalil Luther itu yang keberapa? Kalau hanya omong doang, Katanya lu pintar. ya. Kau tunjukin, kalian bawa narasi. Iya, tunjukin lu. Kalian tunjukin, kalian bawa narasi gimana sih?
Lu yang teriak-teriak pintar-pintar, katanya pintar. Kau yang Jelasin, bilang, kenapa kau terjadi yang bilang reformasi? menyimpang, Sebabnya. kau yang bilang menyimpang. Apa itu sebabnya dalil terjadi keberapa? reformasi? Tolong dijelaskan. Dalil Iya, keberapa? kan tadi sudah di ngomong. Dia mau nikah, mau kawin. Dia kan mau kawin. Ya fitnah itu. Fitnah apa, Pak? Kau Katanya dari Nah, tadi gimana nah, kau nah, yang gila kan ini? Gini, kita kembali ke awal lagi ya Pak. Gak ada. Pak, Fokus. Pak, fokus Paman, ya. Fokus Kita indulgensi, santai. Kalau dalil keberapa? Ya, superior ketakutan. Kalau Superior seperti ini ketakutan. terus tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Kalau bisa fokus. Jawab. Cepat. Tadi Bapak Fokus. sudah Superior ketakutan. Bapak tadi sudah Fokus. Nggak usah ngomong. Kalau kau ngomong pakai dalil. Dalil keberapa Luther mengatakan surat indulgensi? Ya. Perpuluhan bilang kan Protestan kan dikutuk, Dalil dia ada tema keberapa? Ada sesat. 95 dalil. Ada 95 Jelaskan dalil. juga. Itu dalil keberapa? Jawab. nanti nggak kelar-kelar nih. Oke, begini. Ya, tolong dijelaskan yang sesat yang mana. Jawab, tidak usah tolong jelaskan, kau yang bangun narasi. Traumanya Protestan di mana? Nggak ada Protestan trauma. Kau tunjukin, dengar baik-baik ya. Tuhan. Tadi Anda bilang indulgensi itu surat. Iya, Kemudian kamu kau superior, harus kamu bisa tunjukkan bahwa indulgensi itu yang dikatakan Luther itu dalil keberapa? Penjualan surat itu dalil keberapa? Jawab. Jangan ngomong doang. Karena ada 95 dalil, kau sebut saja. Dalil ke-20 atau dalil ke-70. Kau sebut saja. Jangan-jangan dia tidak baca juga itu 95 tesis tuh. Iya. Hai, Pak, ini bagaimana, Pak? Pak, kalau mau bawa sebuah dalil, minimal ada pembuktian. Ini Bapak bawa dalil, tidak bisa membuktikan, ngotot lagi. Bapak ini pernah sekolah atau tidak nih? Masa tidak tahu tuh? Kalau saya membawakan dalil, berarti saya wajib untuk melakukan pembuktian. Pembuktian lewat mana? Lewat data. Data itu ada banyak. Data primer, ada data sekunder. Bapak bawa data yang mana nih? Data primer atau data sekunder? Kalau dua-duanya Bapak tidak ada, mending Bapak turun aja. Banyak belajar, turun di bawah, tap-tap layar saja Bapak. Saya tanya Bapak ada bawa data tidak? Baik data primer atau sekunder? Atau hanya berdasarkan asumsi Bapak saja? Kalau asumsi, no, di sini bukan panggungnya, bukan di sini, panggung untuk asumsi pribadi. Di sini biar banyak penonton yang mau dapat poin dari diskusi kita nih. Kalau hanya berdasarkan asumsi pribadi tidak bisa, Pak. Mohon maaf, Pak, kami bukan diskusi kusir tuh, Pak, atau diskusi kacangan tuh. Seperti di rom Protestan tuh. Kami di sini harus bawa data. Itu aja Pak, simpel aja. Bapak bawa data atau tidak? Kalau enggak bawa, Bapak di bawah, tap-tap layar aja Pak. Oke Pak, begini ya Pak. Tadi kan begini. Jadi saya ini dari awal ya. Tadi PT Perpuluhan sudah menjelaskan bahwa kenapa dia mengambil tema ini. Setelah itu kan Bapak menanggapi. Lalu dalam tanggapan Bapak itu Bapak mengatakan bahwa kenapa sampai Protestan itu pecah dari Katolik, kira-kira begitu. Lalu Bapak memberi pernyataan karena surat indulgensi. Karena ada penyimpangan. Sorry, karena ada penyimpangan. Nah, lalu kita tanya penyimpangannya apa? Penjualan surat indulgensi. Ya, mungkin lalu di kita situ tanya lagi indulgensi itu apa? Dia bilang surat. Ya. Kemudian mana dalilnya? Nggak bisa ngomong. Oke, pelan-pelan supaya nanti beliau bisa menjelaskan apa maksudnya beliau terkait dengan pernyataan dia. Mungkin Bapak bisa menyampaikan itu. Kita santai-santai saja, Pak. Halo, Pak. Silakan dikasih kesempatan Ayo. tunjuk. Tadi kan Anda pertama dikasih kesempatan, bila perlu open cam di sini, saya besarin Anda ya. Tunjukin data indulgensi adalah ini, bla bla bla. Tampilkan. Kemudian yang kedua, Anda tunjukin dalil Luther yang mengatakan indulgensi itu sesat. Tunjukin atau menyimpang. Dalil keberapa dari 95 dalil itu? Tunjukin gitu. Jangan hanya omong doang. Silakan. Ya, terima kasih. Open cam, Pak. Saya Ini merespon. Saya kan merespon pernyataan dari PT Perpuluhan. Oke.
yang mengatakan bahwa Protestan itu trauma di anatema, Ya. ya kan? Ya. Habis itu Protestan itu sesat, Ya, bidat. terus Anda bilang karena Apalagi Katolik tadi ya? menyimpang. Betul? Eh, Pertanyaan kami Aduh, Bang ini Superior, orang saya sabar belum dulu, ngomong Bang. selesai, sudah direspon. Ini mana? Ini Anda santai-santai aja diskusi biar atau biar mau Pak Bispro bertengkar? ini dulu. Iya, dengerin dulu lah sedikit. Jangan trauma begitu. Enggak trauma, Pak. Trauma sama reformasi. Aduh. Iya, santai dulu lah. Reformasi pemberontakan reformasi lucu. Iya udah, kan Pemberontakan daripada reformasi. saya belum ngomong, belum selesai. Kalau kita Gimana tidak beres? ganti-gantian ngomong nanti bertengkar Gimana terus nih Om kita. Marcel? Saya Om Marcel gimana konfirmasi nih? dulu, saya konfirmasi dulu. Om Marcel Anda gimana bilang, nih? Konfirmasi ya, supaya ulangi. Anda bilang pertama, kenapa Om Marcel gimana nih Om Marcel? Kenapa? Ini Saya host konfirmasi. nggak berdak. Diam dulu, saya konfirmasi di kau dulu. Tadi pertama kau bilang, kenapa Protestan di anatema? Karena reformasi. Karena di dalam tubuh Katolik ada yang menyimpang. Anda bilang gitu betul? Lalu Anda dipertanyakan, yang menyimpangnya apa? Penjualan surat indulgensi. Kemudian kami pertanyakan, apa itu indulgensi? Jelaskan kepada kami. Anda jelaskan bilang indulgensi itu surat. Lalu mana datanya? Yang kedua, dalil keberatan Luther mengatakan itu indulgensi itu sesat. Itu Pak, itu jalannya Pak. Ini Pak jangan putar balik. Saya ulangi pernyataan Anda Pak. Oke, Silakan, Pak. beri Bapak kesempatan untuk menyampaikan. Halo? Ya Pak, silakan Pak. Tadi sudah dengarkan. Ya, tadi kan saya sudah merespon apa yang dikatakan oleh pernyataan dari PT Perpuluhan. Dan judul ini kan jelas. Seharusnya kita fokus kepada judul ini. Ya kan? Diskusi. Gini. Bispro. Saya tadi menjelaskan tadi terkait tema ini. Bla 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 bla. Nah, dari Anda itu tidak ada. Gimana? Sebentar. Saya ngomong belum selesai. Diam dulu, astaga. Dari Anda Iya, orang saya ngomongnya belum selesai. dengar dulu. Dari Anda tidak ada pertanyaan. Oke, kalau begitu buktikan apa yang dibidatkan dalam Konsil Trente itu. Tapi Anda langsung, ya, itu kan fakta sejarah kan? Anda bilang tadi, itu kan fakta sejarah gitu, yang tidak bisa dihapus. Nah begitu juga alasan kami, Protestan, alasan kami reformasi. Saya belum Sebentar. Itu kan saya coba saya coba mengikuti dan mengembalikan tadi tuh. Kalau Anda bertanya tadi saya buktikan gitu. Karena saya harapkan tadi itu setelah saya menjelaskan Anda ada tanggapan lah gitu. Dan bertanya untuk minta pembuktian gitu. Tapi faktanya Anda itu mengakui juga gitu. Ya itu kan fakta sejarah. Anda suka menyerang Gitu. tapi nggak mau diserang, nggak mau. Dia sendiri mengakui tadi bahwa itu Ini Anda sejarah gitu. Dan tidak bisa dihapus gitu. Gitu. Tapi Anda lalu membuat statement. Ya kan? Ya, alasan kami juga ya reformasi itu karena di dalam Katolik itu ada penyimpangan, yaitu penjualan surat indulgensi gitu. Surat indulgensi gitu. Nah, dari Paman Superior dan Paman Galang bertanya gitu, apa itu indulgensi? Nah, seandainya tadi Anda juga begitu pada saat saya menjelaskan, lalu Anda bertanya ke saya gitu. Coba Anda buktikan PT Perpuluhan. Yang di bagaimana ajaran Protestan itu sesat gitu, sampai dibidatkan. Di anatema dalam Konsil Trente. Saya akan menjelaskan dan membuktikan. Tapi Anda tidak ada gitu. Malah lari ke indulgensi gitu. Nah, sampai di indulgensi makanya dari Paman Superior sama Paman Lan tadi ya minta pembuktian gitu. Gitu. Minta pembuktian. Apa itu indulgensi gitu. Lalu Anda menjawab surat gitu. Nah, terus dikejar. Silakan dibuktikan itu. Datanya mana itu? Atau dalam 95 dari Martin Luther tentang indulgensi itu ada di nomor keberapa gitu. Silakan tunjukin ke kita gitu. Biar kami juga bisa belajar kan gitu. Apa benar di situ di nomor kesekian itu? Ada nggak di situ Martin Luther menuliskan surat indulgensi gitu? Biar kita sama-sama nanti belajarnya gitu. Itu.
Sama-sama nanti belajarnya. Kenapa? Ketika Anda mengangkat sesuatu, pasti Anda tentunya sudah belajar, sudah tahu tentang hal itu gitu. Om host, Om PT. Bagaimana mungkin Anda? Ya, Izin. tunggu Pak Manggalang. Oh, ya. Tunggu. Ya, oke. Bagaimana mungkin Anda mempermasalahkan Halo. sesuatu sementara Anda sementara Anda sendiri sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Bedakan pernyataan dengan pertanyaannya. Kalau Anda bertanya terkait indulgensi, berarti itu tandanya Anda belum tahu. Nah, Anda statement tentang itu, berarti Anda sudah tahu dong. Anda sudah menguasai itu. Dan Anda sudah sudah membaca itu 95 Martin Luther tuh. Makanya kita coba dong kasihkan itu di nomor berapa itu? Nomor 20 kah? Nomor 50 kah gitu. Biar nanti kita sama-sama buka gitu. Itu maksudnya. Oke, silakan Pak Manggalang. Iya. Gini, daripada kita ngoceh-ngoceh banyak, saya hanya mau nanya aja. Om Bispro ada bawa data atau tidak? Data primer atau sekunder ada atau tidak? Paman Bispro ada bawa data kah? Ya, ya. Ya, Paman Saya Paman ini kan ada bawa data? sebentar. Saya ini kan malam hari ini kan saya datang langsung ada di sini. Tentu saya tidak mempersiapkan data. Ini kan insiden. Tidak ada data. Tidak ada data turun. Kalau tidak ada data turun. Kalau tidak ada data Bapak di bawah Pak. Mohon maaf Pak, kami tidak Turun di bawah. Tidak ada data turun di bawah. Cari data dulu. Turun ke bawah cari data dan datang lagi bawa datanya. Ya, izin ya, saya bernarasi sebentar. Bawa data ya. Iya, Paman Supri ya. Ya, teman-teman di bawah ya. Ada 129 juta penonton ya. Nah, ini bukti teman-teman. Ketika mereka framing, Katolik menjual surat indulgensi. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Padahal loh, itu tulisan Martin Luther. Itu. Tulisan Tuhan mereka itu. Tulisan dewa mereka itu Martin Luther. Tapi apa? Umat-umatnya, jemaat-jemaatnya tidak tahu, tidak pernah membaca. Indulgensi itu dalam 9 dalil itu ada di nomor berapa? Mereka tidak tahu. Itu. Mereka nggak tahu di situ. Mending teman-teman Protestan yang lagi menonton, PR buat kalian deh. Tanyakan ke pendeta kalian tentang apa itu indulgensi, di mana dalil Martin Luther dalam 95 tesis tuh. Tanyakan ke pendeta kalian. Masa pendeta kalian tidak pernah ngajar? Superior ngundang aku mau ngapain superior? Undang aku naik mau ngapain superior? Mau tanya apa? Anda bilang kotol forever, Pak. Jelaskan ke kami. Oh iya, betul. Aku tadi typing katolog Iya, forever. mana dosanya? Anda bawa data atau tidak? Kita tanya, bawa data atau tidak? Satu-satu, ini mau apa dulu? Yang mana dulu? Gini Ibu, Udah seperti ada Ibu. data itu, satu itu. Satu data, harus ada data. Data Ibu apa? Ibu ada bawa data? Data apa? Data yang Data mengatakan tentang apa? data yang mengatakan bahwa Katolik itu Katolik forever. Mana datanya? Oh iya, jadi yang aku maksud gini, yang aku maksud Ada data atau tidak Ibu? Artinya, Itu aja simpel. Udah, kalau tidak ada data, kalau di bawah iya saja. ini mau Di bawah Ibu. Kalau di bawah aja. Nggak ada Ibu, data. di bawah aja Ibu, jangan live juga Ibu. Sana Tetap bayar di suami. bawah. Buat kasih suami kopi kah atau bagaimana kah Ibu? Nah, Live tetap TikTok. bayar aja kalau tidak ada data. Tidak punya data, komplain lagi. Gini, yang mau naik minimal satu bawa data. Yang tidak bawa data, tap layar saja di bawah. Jadi itu paman-paman semua ya dan teman-teman di bawah. Itu bukti bahwa memang Protestan itu apa ya? Mereka itu ya Protestan itu bangun di atas halusinasi gitu. Itu barisan konflik Protestantisme itu bangun di atas halusinasi. Makanya dari apa ya diskusi singkat kita ini, sederhana kita ini gitu. Mungkin teman-teman bisa apa ya menilai lah gitu. Setinggi apapun pendidikan seorang pendeta Protestan tidak bakal bisa. Karena apa? Dia tetap memutar
dalam kebohongannya, menutupi sebuah kebohongan dengan kebohongan gitu. Makanya sangat sulit dia, gitu, sangat sulit. Itu makanya siapa ya di Amerika, Scott Hahn ya, dia itu profesor teologi Protestan ya, profesor loh, gitu. Tapi apakah dia benar? Apakah dia menemukan di Protestan sana itu kebenaran? Tidak ada. Bahkan dia mulai dari nol, belajar sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Dia OTW Katolik. Dan hari ini dia salah satu Katolik garis keras di Amerika. Dalam bukunya ya, atau tulisannya itu, ketika orang Protestan belajar sejarah, maka hari itu juga dia akan meninggalkan Protestan. Itu yang menuliskan itu mantan pendeta Protestan dan kalau nggak salah ya pendiri 3 sekte Protestan sekaligus dan dan memimpinnya. Dan dia itu sangat anti dengan Katolik dulunya, Sander Butters. Dia sangat anti dengan Katolik. Nah, perdebatannya dia itu apa? Yang tadi itu, kebohongan demi kebohongan. Kebohongan ditutup dengan kebohongan pula. Dia muter-muter di situ dengan kebohongan, dengan tipu-tipu. Akhirnya apa? Dia berpikir, saya sekolah tinggi-tinggi profesor, tapi percuma gitu, mempertahankan kebohongan itu. Akhirnya dia sadar, gitu. Jadi buat teman-teman ya, jangan tertipu dengan kata-kata mereka ya, yang kesannya mungkin ya sedikit manis gitu, sangat enak di telinga gitu. Tapi coba deh, kalau bagi yang paham ya, tanyakan balik, pasti langsung tantrum itu. Karena apa? Banyak sekali ayat kitab suci yang mereka langgar, mereka menyimpang. Tapi di sisi lain mereka apa? Selalu keluar-keluar, oh back to Bible, kami paling alkitabiah. Tapi itu apa? Mitos belaka, omong kosong. Itu. Saya tantang ya, bawa sini, kalau ada pendeta Protestan yang gelar profesor datang ke sini, buktikan. Kalau Protestan itu bukan, bangun di atas halusinasi. Buktikan. Kalau Protestan itu bukan bidat. Buktikan. Oke, silakan papaman lain. Bruder Marcel mungkin mau menambahkan ya? Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Mereka itu sebetulnya punya tim marketing, lalu kemudian punya motivator-motivator. Sekarang itu lagi gencar-gencarnya itu. Sehingga memang ketika banyak room-room Katolik itu bermunculan di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya itu, mereka mulai ketar-ketir. Akhirnya yang dulunya ya memang menggunakan ayat untuk apa boleh dikatakan menakut-nakuti itu semacam sudah kurang-kurang ini lagi. Sekarang itu mereka punya tim marketing, lalu tim motivasi supaya membuat semakin banyak orang itu, satu, tidak keluar dari Protestan, kedua, menjaring lebih banyak orang, terutama orang-orang muda. Itu kemarin kami kebetulan sempat berdiskusi bahwa sekarang itu anak-anak muda kita itu kebanyakan juga seringkali berada dalam relativisme, seolah-olah semuanya itu sama saja. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kemunculan room-room Katolik begini seperti ini saya kira sangat baik untuk supaya meluruskan apa yang memang di framing, bahkan itu dia naik lagi kan di framing oleh saudara-saudara kita Protestan. Nah, itu yang kalau kita bisa lihat apa VT-nya pendeta Gilbert, lalu kalau ketika dia masuk ke VT-nya dokter siapa itu kan jawabannya beda-beda itu. Jadi ya teman-teman, anak-anak muda terutama ya, kalau bisa pegang HP, jangan terlalu ya searching atau
gaya-gaya di apa namanya, di Facebook, TikTok saja, tapi juga kalau bisa membentengi iman dengan semakin banyak belajar dari teman-teman yang buka room Katolik untuk memberikan pengajaran. Itu sekiranya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bruder. Ya, silakan. Paman Superior. Izin menambahkan, kalau dikatakan sasaran mereka itu adalah anak-anak muda, saya setuju, Bruder. Dan sudah saatnya mungkin anak-anak muda kita ini, khususnya OMK mungkin harus dibimbing juga, terutama mencegah mereka dari apa yang namanya itu relativisme tuh. Yang penting sama-sama Yesus. Itu tolong kita sama-sama meneguhkan anak-anak muda, karena sasaran para proti-proti itu lewat anak-anak muda ya, terutama tuh lewat motivasi Betul. motivator. Saya ingat dulu pengalaman waktu masih SMA tuh. Dulu ya Kota Kupang dulu ini kan mereka masih dominasi ya. Kalau sekarang kita sudah berimbang, bahkan mungkin kita bisa lebih. Tapi dulu tuh kan mereka masih mendominasi. Itu setiap hari Sabtu tuh mereka selalu di lingkungan SMA saya dulu tuh, mereka selalu mendatangkan motivator rohani tuh. Motivator rohani ya, mulailah memotivasi anak-anak ya. Dan memang sasaran mereka pas, karena usia kami waktu itu tuh kan usia peralihan dari remaja tuh, dari remaja mau menuju ke dewasa tuh. Jadi mereka mungkin sudah melihat momen-momen tuh. Dulu sempat hampir mereka ajak saya, cuman saya dari awal saya sudah punya komitmen, apapun, bahkan mereka membujuk dengan begini ya, sudah kita ikut saja kan, sama-sama percaya Yesus. No. Kalau saya sudah dari saya sudah membentengi diri saya bilang saya tetap Katolik. Dari kecil kami memang keluarga keras Katolik kan. Jadi memang ketika bertemu dengan seperti mereka, ya saya anggap nabi-nabi palsu yang jual obat tuh, saya anggap kalian mau jualan obat, mau murah meriah, laku cepat, tidak akan mempan. Jadi sasaran mereka tuh memang ke anak-anak muda. Mungkin dari saya itu saja. Ya, singkat saja ya. Kebetulan baterai saya ini sudah merah ya. Ya, silakan Paman Superior. Oke. Aduh, Omelo ini sayang sekali. Kurang panjang umur Omelo. Baru naik tapi baterai saya sudah. Ya, kita kasih ke Omelo saja dulu. Ya, Omelo silakan. Salve, selamat malam. Salve. Gak apa-apa, saya baru dengar, saya nggak tahu apa dengar, aku dengar. Ya, Paman Superior atau Om Elang? Saya mungkin tambah sedikit saja. Oke, ya silakan Bruder. Supaya kita berhati-hati dengan teologi kemakmuran, karena itu menentang teologi salib. Jadi yang sekarang itu tadi ya, itu berkaitan dengan yang saya ngomong tadi juga, yang disampaikan tadi. Itu bertentangan dengan teologi salib. Jadi itu yang sedang gencar-gencar mereka saat ini. Akhirnya ada motivator, ada tim marketingnya. Itu aplikasi dari teologi kemakmuran itu. Itu saja. Nah, itu hati-hati kita di situ. Ya. Ya, sekarang host ya. PT Perpuluhan TBK. Ya, terutama saya teman-teman semua ya yang di bawah ya. Saya sebelum hadir ke TikTok ini ya, itu saya berhadapan langsung itu dengan orang-orang Protestan ya, terutama yang sales lah gitu, door to door tuh. Mungkin teman-teman pernah alami juga ya. Gitu. Saya sampai mereka, kalau saya hitung ya mungkin lebih dari 5 kali gitu. Mereka datangin saya itu. Itu. Mereka itu kalau datang itu dengan bahasa-bahasa mereka yang kita minta baku dulu untuk sharing-sharing kita suci gitu. Ya waktu itu ya saya tidak terlalu pintar lah gitu. Itu sekitar 2 tahun lalu ya gitu. Walaupun waktu itu saya belum terlalu pintar lah gitu. Tapi setidaknya saya bisa lah gitu untuk membentengi iman saya gitu. Walaupun ya ilmu saya itu ya apa yang saya dapat lah gitu. Waktu saya belajar inilah waktu saya sambut baru lah gitu. Itu kalau di sini sambut baru bahasanya. Kalau mungkin di luar
di luar kan itu namanya komuni pertama ya gitu. Ya gitu. Nah, saya apa ya? Berkat ini juga ya, sering ke gereja gitu. Saya menjawab itu dengan mudah gitu. Dengan mudah. Dengan berbagai pertanyaan mereka, doktrinasi mereka, pakaian mereka. Saya patahkan semua dengan mudah gitu. Sampai apa? Mereka kewalahan itu. Mereka datang apa ya? Bergantian. Maksudnya orang pertama dianggap tidak berhasil, besoknya kirim orang baru gitu. Itu. Karena apa teman-teman? Mereka itu mau apa ya? Mencari orang ya. Itu apa ya? Dijadikan target. Tentunya bukan apa ya? Mereka menganggap ya orang yang mereka target itu punya potensi gitu. Punya potensi. Terutama ya secara ekonomi dong gitu. Jadi betul kata Bruder tadi ya, teologi kemakmuran itu. Gitu. Target pertama itu secara ekonomi gitu. Yang kedua, target itu ya dianggap bisa berapa ya, punya pengaruh lah gitu, bisa mempengaruhi orang lain gitu. Gitu. Bukan hanya di ekonomi saja gitu, tapi bisa mempengaruhi orang lain itu, atau berpengaruh gitu. Nah itu yang mereka incar gitu. Itu. Makanya ya teman-teman, kalau apa ya teman-teman lihat, kenapa PT Perempuan nih viti-vitinya cara ngomongnya agak keras gitu, karena saya punya pengalaman lah gitu, itu untuk menghadapi itu secara langsung. Nah apa tujuan saya? Agar teman-teman itu yang lain itu tidak seperti saya gitu, atau kalau besok-besok gitu ketemu hal seperti itu, berkat dari koma-koma seperti ini gitu, bisa gitu. Untuk apa? Membentengi iman sendiri. Bisa apa? Menghajar mereka balik. Karena seandainya ya waktu itu saya tidak punya apa ya, tidak bisa membekali iman saya. Waduh, mungkin apa ya saat ini saya jadi pendeta gitu, seperti di Markus. Karena saya apa ya pasti OTW lah gitu. Iya kan? OTW. Gitu. Betul Bruder. Pasti saya sudah OTW itu. Di Markus gitu. yang Gitu. Jadi ya saya harap juga teman-teman karena ya saya perkenalkan diri saya OMK teman-teman gitu. Mungkin ada di bawah teman-teman OMK lain juga ya. Saya harap ya tetap belajar lah gitu. Gitu. Karena apa ingat di dalam apa ya hukum tertinggi itu hukum kasih itu. Nah di hukum pertama teman-teman, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati dan akal budimu, akal budi loh. Itu. Akal budi. Yang artinya apa? Beragama. Beragama. Itu bukan berarti kita bodoh, bukan. Tapi beragama itu pintar gitu. Berakal budi, jangan iman buta gitu. Gitu. Jangan iman buta. Makanya para klerus kita ya, itu apa? Mereka itu perlu belajar filsafat gitu. Agar apa? Agar melihat sesuatu itu dengan jernih gitu. Dengan jernih. Dan bisa menembus apapun yang dianggap kuman-kuman tuh. Tembus itu. Gitu. Kenapa? Filsafat itu bisa menelanjangi semua itu. Atau apa ya, bahasa atau istilah dalam seminar ya, mohon maaf kalau saya salah ya Bruder. Itu kalau istilah dalam seminar itu, filsafat itu anjingnya teologi itu. Betul kan Bruder? betul. Gitu. Walaupun saya belum apa ya, tidak pernah lah gitu berada di sana, tapi saya dengar lah gitu. Ya mohon maaf teman-teman yang mau minta naik, baterai saya sudah merah ya. Kita tinggal tunggu saja ini. Kalau begitu kita doa dulu kan? Atau masih ada yang mau tambah? Ya kalau begitu ya Bruder. Ya. Baterai kalau langsung mati terus mati bukan rusak kan? Ini kebetulan lagi 12%, Pak Melo. Masalahnya saya takut. Saya sampai ini sambil ini takut ini HP saya nanti. Ya. Kalau begitu kita tutup Saya tambah cuma satu kalimat boleh? Oh, boleh. Kalimat saja. Saran boleh ikut boleh tidak? Ya, silakan. Mereka kalau terlalu agresif sekarang, kita punya satu kalimat begini, jangan panggil Pruti lagi. Panggil pemberontak, itu satu naluri menekan perasaan mentalnya orang kan. Itu dibawa kongkong menjadi apa, rasa malu, minder sendiri. Itu kan pemberontak, protes jangan panggil protes, pemberontak itu. Iya, panggil pemberontak, setiap kali dia orang naik, ini. Kita layan cakap dengan lembut, tapi sebut kata ini.
saudara pemberontak kan begitu, jangan panggil saudara Proti. Karena dia orang sendiri mikir agama pemberontak itu kan pemberontak dari orang tua, dari rumah induk kan pemberontak itu. Itu aja. Ya, Bruder, paman-paman, kita rungkat dulu ya. Oke, Nanti kalau sudah baterai penuh baru bisa atau di room lain. Sampai semua. Ya, teman-teman bawah juga. Itu salam itu Komal si siapa dong? Si penyair ya. Saya kalau minta naik berkali-kali nggak mau naik. Kenapa? Orang lain yang handle kah? Yang ini kah? Bukan dia yang handle sendiri kah? Di sana juga kebetulan ya host sering sibuk paman. Itu. Ya. Bukan ini ya, bukan tidak dinaikin. Mungkin hostnya lagi sibuk ya, gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima Sampai kasih. semuanya. Sampai. Ya. Makan.